Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Desi. Ada yang bisa dibantu Bu Desi? Bu Tika sedang sibuk nggak? Enggak, tidak Bu Desi, saya tidak sedang sibuk. Ini hanya mengoreksi pekerjaan tugas saya tadi Bu Desi. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu Desi. Bagaimana Bu Desi? Ada masalah? Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Des? Iya nih Bu, saya ada sedikit masalah yang mau saya diskusikan dengan Bu Tika. Boleh minta waktunya ya Bu ya? Iya, boleh Bu Des. Begini Bu, sebenarnya saya tuh ada masalah di anak-anak di kelas. Ketika saya mengajar materi IPAS, ada siswa tuh yang kurang antusias saat belajar nih Bu, ya. Kemudian agak pusing nih ngadapinnya gimana gitu kan. Terus berimbas juga nih sama nilai harian dia, nilai ulangan, semuanya pada turun gitu. Nah, pusing nih saya gimana sih Bu cara ngadepinnya nih biar anaknya mau terpicu gitu buat ikutin pelajaran IPAS. Oh begitu ya Bu Desa. Jadi di kelas Bu Desi ada anak yang kesulitan untuk pelajaran IPAS ya Bu ya. Menurut Bu Desi, setelah berdiskusi ini apa yang Ibu harapkan nih di akhir percakapan nanti kita, begitu Bu Desi? Saya sih berharapnya setelah percakapan ini ya Bu ya, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Kemudian saya bisa mendapatkan nih gambaran apa sih yang harus saya lakukan supaya murid saya ini bisa antusias gitu mengikuti mata pelajaran yang saya ajarkan, gitu, terutama di IPAS. Iya baik Bu Desi. Tadi kan Bu Desi menjelaskan ya bahwa ada nih muridnya Bu Desi yang kesulitan dalam materi IPAS dan membuat si anak ini turun nih nilai-nilainya dari nilai ulangan ataupun nilai hariannya ya Bu Desi ya. Nah, Bu Desi sudah bertanya belum ke anak tersebut apa sih penyebabnya seperti itu Bu Desi? Dari masalah yang sedang Bu Desi hadapi saat ini? Sudah sih Bu, saya sudah manggil anak tersebut. Kemudian saya udah nanyakan penyebabnya, kenapa kamu kok nggak bersemangat ikutin pelajaran ibu, apalagi di materi IPAS gitu kan. Saya sudah tanyakan sih Bu. Oh begitu, wah luar biasa sekali Bu Desi sudah melakukan pengamatan ya Bu Desi sebelumnya. Kemudian apakah Bu Desi sudah menanyakan ke anaknya juga mengapa murid tersebut tidak menyukai pelajaran IPAS? Seperti Sudah itu Bu sih Desi. Bu, setelah dari pengamatan saya nih, terus saya nanya langsung anaknya nih, ternyata dia tidak suka IPAS itu karena materinya agak sulit dengan bahasa-bahasa bahasa di IPAS itu ya Bu ya, atau mencerna kata-kata di materi IPAS itu kan seperti nama-nama biologis tumbuhan gitu kan. Kemudian juga dia apalagi kalau materi organ-organ tubuh gitu kan dia agak susah gitu untuk mencerna kata-katanya itu. Nah itu sih Bu dari berdasarkan pengamatan saya gitu. Jadi agak susah lah gitu mengingatnya karena kan bahasanya jarang kita dengar gitu ya. Agak rumit ya, Rumit. iya. Iya. Nah kira-kira nih Bu Desi seperti apa nih kondisi ideal yang Ibu harapkan terhadap murid Bu Desi yang sedang mengalami kesulitan ini Bu Desi? Saya sih berharapnya murid ini lebih semangat lagi ya Bu, terus lebih termotivasi lagi, terus bisa antusias gitu mengikuti materi saya sehingga bisa mendongkrak nilai-nilai yang turun tadi gitu Bu. Wah luar biasa ya motivasi dari Bu Desi ini sudah benar-benar membangkitkan si anak tersebut untuk bisa mengikuti pelajaran IPAS. Nah kalau begitu apakah yang bisa Ibu lakukan nih untuk lebih meningkatkan motivasi belajar murid yang mengalami kesulitan itu Bu Desi? Gini Tika, selama ini kan saya ngajar cuma mengacu sama buku teks ya Bu ya, saya cuma menjelaskan, kemudian saya cuma menulis saja, menyalin di buku gitu kan. Kemudian cuma hanya teks aja gitu Bu, baca buku, mencatat buku catatan. Ya mungkin bagi anak itu terasa sulit ya Bu ya untuk memahami materi IPAS gitu. Jadi hal-hal yang akan saya lakukan mungkin ya
saya akan merancang pembelajaran dengan metode pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Bu, terus menggunakan media pembelajaran, terus membuat nyanyian, lagu-lagu tentang organ-organ, misalnya kan ada organ tubuh, kemudian menyelipkan ice breaking gitu kan di sela-sela pembelajaran gitu kan. Kemudian atau bila perlu kita langsung praktek menggunakan atau torso atau apa gitu alat pembelajarannya gitu Bu, supaya anak tersebut bisa bersemangat lagi gitu ngikutin pembelajaran IPAS ini. Wah, luar biasa Ya. juga Ibu Desi ya, sudah melakukan metode-metode yang menyenangkan nih di dalam kelasnya, ya kan? Berusaha untuk membuat si anak ini bisa mengikuti materi itu. Nah, apakah ada metode yang pernah berhasil, Bu Desi, yang diterapkan nih di kelasnya seperti Pernah itu? sih Bu, waktu itu saya membuat lagu nyanyian tentang materi-materi IPAS gitu kan, untuk menghafalkan misalnya yang agak-agak sulit kata-katanya ini saya menggunakan lagu gitu kan, jadi anak-anak sama-sama bernyanyi bersama gitu kan sama seluruh murid, jadi sambil kita bernyanyi sambil kita menghafalkan materi. Wah, luar biasa sekali benar nih Bu Desi nih. Menurut Ibu ya, rentang dari angka 1 sampai 10 nilai berapa nih yang menggambarkan keberhasilan Bu Desi dengan cara pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar IPAS ke murid-murid Bu Desi nih? Menurut saya sih ada di nilai 8 ya Bu. Saya juga merencanakan untuk sesekali belajar di luar kelas gitu kan, selain tadi yang di dalam kelas, saya juga langsung praktek kadang di luar kelas juga gitu. Oke, baiklah Bu Desi. Apa aja sih Bu Desi rencana yang akan Ibu lakukan nih, dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan setelah tahu nih pembelajaran yang menyenangkan ini yang akan Ibu lakukan, seperti itu Bu Desi? Mungkin saya akan lebih menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan menyelipkan ice breaking di sela pembelajaran, kemudian saya membuat lagu-lagu tentang materi di IPAS gitu kan Bu, dan sesekali membawa anak untuk belajar di luar kelas gitu untuk mengubah suasana belajar. Wah, hebat sekali Bu Desi ini untuk merubah metode pembelajaran yang menyenangkan nih di dalam kelas. Nah, menurut Bu Desi apakah ada dukungan? Siapa dukungan yang Ibu butuhkan nih dan juga membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut, Bu Ya, Desi? yang bisa membantu saya atau mendukung saya tuh yang pertama itu teman kita satu rombel ya Bu ya, misalkan kita ada ABC, nah itu kita harus Iya. sama-sama saling mendukung dan menguatkan gitu kan. Kemudian ada Betul, ibu Bu. kepala sekolah dan juga ya orang tua murid gitu harus mendukung untuk meningkatkan pembelajaran anaknya. Iya, betul. Iya, betul. Betul Bu Desi, betul banget. Jadi emang sih mereka ini emang saling Iya. keterkaitan ya Bu Desi ya, untuk bisa mensukseskan proses pembelajaran kita Iya. di kelas. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Desi ini, kira-kira kapan nih Bu Desi akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan itu tuh di kelasnya? Ya segera mungkin ya Bu, saya akan segera mungkin melaksanakan karena kan berimbas nanti untuk ke anak-anak juga gitu supaya anak-anak lebih bersemangat lagi gitu dalam belajarnya. Iya, betul. Betul sekali Bu Desi, harus Iya. segera mungkin untuk mengaplikasikan pembelajaran yang menyenangkan itu. Nah, kemudian komitmen apa nih yang akan Bu Desi lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar, seperti itu Bu Desi? Mungkin saya akan lebih konsisten ya Bu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid ini, kemudian mengupdate segala informasi yang menunjang proses pembelajaran, terus saya lebih banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian bisa berbagi praktik dengan guru-guru yang lain yang ada di sekolah saya, ataupun kita bisa sharing dengan teman yang di luar sekolah gitu kan, yang satu rombel dengan kita gitu, sehingga bisa meningkatkan potensi saya juga gitu kan dengan berbagi praktik baik itu. Kemudian ya itu tadi menerapkan metode pembelajaran ke anak-anak yang
bisa meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Kemudian kita bisa menjadi guru yang nantinya diharapkan anak-anak untuk datang kembali ke kelas gitu. Wah, hebat sekali Bu Desi ini. Ya ampun, keren. Nah, sekarang Bu Desi, ada nggak sih Bu Desi dukungan mungkin yang Bu Desi butuhkan gitu untuk terlaksananya proses pembelajaran yang menyenangkan ini Bu Desi? Tentunya ada ya Bu, apalagi kita kan di sekolah ya, salah satunya sarana di sekolah itu harus lebih lengkap dan lebih bisa untuk melengkapi pembelajaran saya. Kemudian motivasi ini perlu banget ya Bu, motivasi atau dukungan dari kepala sekolah, terus rekan sejawat juga. Kemudian konsistensi saya juga harus ditingkatkan lagi supaya bisa mengkonsistenkan metode-metode pembelajaran yang sudah kita rancang tadi gitu. Oke deh Bu Desi. Wah, baiklah Bu Desi, semoga rencana-rencana Bu Desi ini dalam membuat kelas menjadi menyenangkan, bisa terlaksana dengan lancar ya Bu Desi ya. Nah, sekarang nih Bu Desi, bagaimana nih perasaannya Bu Desi setelah Bu Desi bercerita dengan saya, berbincang-bincang dengan saya? Bagaimana perasaannya Bu Desi? Alhamdulillah Bu Tika agak sedikit plong ya Bu, karena kan masalahnya sudah bisa teruraikan atau terselesaikan gitu dengan diskusi dengan Bu Tika ini. Kemudian saya juga dapat solusi, terus dapat penguatan juga dari Bu Tikanya gitu. Alhamdulillah sih senang dan fresh gitu Bu, plong jadinya. Oh iya, baik, terima kasih juga saya Bu Desi, jadi mendapatkan inspirasi juga untuk saya, seperti itu. Baiklah, ada hal yang bisa saya bantu lagi Bu Desi? Sudah cukup Bu Tika. Apakah ada yang mau Ibu Desi sampaikan lagi? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah cukup, sudah mengganggu Bu baik. Tika. Mohon maaf ya Bu Tika. Tidak Bu Desi. Terima kasih banyak. Iya Bu Desi, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.